Ini parah sih gitu. Karena di situ bilang gini, rumah tangga Iis Dahlia makin hancur. Bukan cuma Devano yang pindah keyakinan, tetapi suaminya juga. Ini maksudnya daripada ngomongin di belakang, nanya mama sekali ya. Devano, ya gue sih tahu memang Devano kan anak muda banget ya, edgy, gayanya stylish dan segala macam. Tapi kan kalau orang yang nggak tahu, sekarang ini kenceng banget dianggap orang-orang tuh pada shock karena dianggapnya Devano ini pengen berpindah keyakinan karena menggunakan satu lambang aksesoris, agama tertentu. Mama tahu nggak? Guys, jumpa di vlog aku. Kali ini tamunya nggak perlu diperkenalkan lagi ya. Pokoknya begitu gue nyanyi ini aja, lo pasti langsung tahu nih beliau ini mama gue dan selalu hits setiap bulan Ramadan. Ya. Coba nyanyi yang kemarin, yang tahun lalu beliau ini jangan tunjukin dulu mukanya. Tahun lalu beliau viral juga ya. Ini kan orang viral kadang-kadang ada yang memang bikin strategi. Beliau ini benar-benar viral tanpa disengaja ya. Kocok ina ucrut masuk mau nyenyong ya kan, mau nyanyi. Gimana nyanyinya? Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bukan dong, Ma, emang gitu? Iyalah. Marhaban ya. Iya, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan ya. Gue akhirnya kalau disuruh nyanyi lagu itu jadi kayak trauma. Gather ya. Trauma gue. Asli. Trauma. Tahun lalu mama heboh dengan marhaban. Enggak tunggu. Mel, bukan tahun lalu Mel. 2 tahun yang lalu ya, Ini tahun ketiga. Yang bener lu, Ma. Yes. Sampai kurang ajar banget anak gue, mama happy anniversary Ramadan tiba 3 tahun, kurang ajar deh. Tapi mama tuh menarik loh menurut gue, lucu. Tapi untungnya Tuhan tuh menciptakan mama dengan hati yang cuek dalam arti kuat, karena memang udah bukan artis instan ya Wak gitu. Jadi udah ketempat dengan begitu banyak dari panggung ke panggung. Umurnya udah banyak juga kali Mel. Pengalamannya, jam terbangnya udah banyak. Jadi kayaknya tuh menghadapi netizen tahun jebot sama netizen sekarang yang udah semuanya kekuatan di jempol, mama kayak udah terbiasa. Yang parah banget itu ya. Awal-awal sih terbiasa nggak terbiasa ya. Cuman aku orang yang dari dulu, orangnya dari dulu, dari belum zamannya apapun, masalah keluarga, masalah karir, masalah persaingan industri ini kan banyak juga ya. Aku tuh orangnya nggak peduli. Ngerti nggak? Kalau ada orang ngomongin ini, ngejelekin gue untuk dia naik, dia ngejelekin gue untuk menurunkan gue, dia ngejelekin, orangnya tuh nggak peduli. Udah, aku selalu percaya bahwa rezeki itu Allah yang atur, bukan lu, bukan siapa-siapa gitu. Jadi aku yakin sama kualitas aku gitu. Udah, perbaiki kualitas aja. Bangun link gitu kan, silaturahmi baik, kenal sama orang-orang gitu. Ya udah itu. Jadi mama sampai sekarang itu sudah menjadi artis berapa tahun, Ma? Dari tahun 87 tuh berarti berapa tuh? Kalau dari 87? Dari 87 tuh mama berarti udah 30 tahun kali ya? 35-an lah. 35 tahun, wow. Oke, kan zamannya berubah nih, Ma. Banyak artis yang honestly bukan karena mereka nggak bagus, tapi ya balik lagi ada faktor luck, ada kemampuan untuk beradaptasi. Lu tuh termasuk artis, kalau gue boleh memakai sebutan selain senior, artis yang udah cukup usia deh, Ma. Tapi masih bisa keep up dengan anak muda. Artinya kayak kemarin lu punya acara pagi-pagi lah apalah. Masih bisa tuh gitu, Ma. Karena kan tidak semua artis senior yang usianya sudah mumpuni di atas kita yang bisa keep up dengan anak-anak muda nih gitu. Kayak gue aja sekarang masih nyambung. Gitu, kayak gue aja sekarang udah mulai nih, Ma, menurunkan kayak apa sih anak-anak komika, apa sih para YouTuber, nurunin kan, Ma. Udah mulai ngerasa tua juga gitu ya kan. Ternyata nggak mudah ya, Ma. Nggak mudah, tapi mama tuh orang yang gini, mungkin dari lingkup keluarga dulu ya. Aku kalau umpamanya sama Salsa sama Devano tuh aku kebiasaan di rumah tuh selalu ngumpul. Anak-anakku juga aku bilang nggak apa-apa, daripada kalian ngayap, nggak apa-apa rumah mama berantakan. Dulu masih kecil-kecil, suka nginep apa segala macam. SD, SMP aku tuh ngobrol sama mereka. Kalau SMA mah udah, lu gimana? Iya, udah temen lah. Ya. Tapi hebat loh mama, punya anak semuanya viral-viral. Alhamdulillah ya, Atap, Rizky Ridho. Atap enggak dong, Atap kan masih pansos kemana-mana. Makanya dia ketemu ngajak foto. Anyway, mama tuh waktu kakak pacaran dulu sama mantan yang dulu. Yang apa yang nggak boleh ngomong anjay. Ya, ini kan historical dong, part of the history si kakak.
itu kan viral banget, ya kan? Terus itu juga sampai kemana-mana netizen, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ngomongin anak mama apa segala macam. Terus jelas sekarang Devano, ya kan? Udah pasti deh. Ini maksudnya daripada ngomongin di belakang, nanya mama sekalian. Devano, ya gue sih tahu memang Devano kan anak muda banget ya, edgy, gayanya stylish dan segala macam. Tapi kan kalau orang yang nggak tahu, sekarang ini kenceng banget dianggap orang-orang tuh pada shock karena dianggapnya Devano ini pengen berpindah keyakinan karena menggunakan satu lambang Aksesoris, agama tertentu. Mama tahu nggak? Mama nggak ngeh malah. Mama tuh nggak ngeh. Jadi gue ngehnya cuman gini, dia di toilet dia foto cekrek. Terus gue, gue cuman komen gitu kan, karena lu ngapain sih lagi di WC lu foto gitu kan. Sorry Ma, ini waktu di WC foto selfie itu pakai aksesoris dia pakai kalung. Ternyata baru tahu tadi pagi Mama. Ternyata tuh baru tahu tadi pagi. Karena kan aku bukan tipe orang yang kalau ada gambar ngezoom. Aku cuman komen Ade tuh lu lagi di WC please deh gitu kan, maksudnya gitu. Cuman kan kita kan emang keluarga bercanda nih. Kita tuh keluarga kalau di meja makan nih bisa kalau ada apa tuh kita saling bully. Gue tuh diserang nih, serang bapaknya, Ade sama kakak. Segitu terbukanya ya. Ya, kita tuh jadi kayak teman. Jadi aku sama suami tuh kayak memperlakukan anak-anak tuh as a friend. Jadi apa aja bisa cerita gitu. Sometimes karena merekanya udah punya kegiatan, kita mau ngajak kumpul aja tuh izin loh. Maksudnya kalian kegiatannya apa? Karena udah dewasa ya. Karena udah dewasa kita harus hargai juga privasinya mereka atau kegiatannya mereka. Bukan karena mentang-mentang kita sebagai orang tua kamu hari ini mesti kesini ya, kamu ini harus begitu ya? Enggak, kita enggak begitu. Jadi pada saat Mama ngelihat foto itu, Mama lihat nih, Mama tahu bahwa Devano itu lagi pakai kalung ya? Aku nggak tahu. Justru aku komentar itu maksudnya lu lagi di toilet, lu juga nggak usah posting gitu. Tapi gue dikatain marhaban tiba gitu. Oh, netizen. Oh, sama dia, sama Devano. Hai marhaban tiba gitu. Gitu udah kan. Terus udah gue udah selintas aja ya kan, rame tiba-tiba ada berita nih. Devano pindah keyakinan gini kan. Udah apa lagi sih? Udah gue diem. Itu lama nggak setelah posting itu keluar? Cepet tuh ya? Cepet kayaknya sih cepet, tapi ini udah sekitar sebulanan lah ya. Gue diem, gue cuek gitu. Terus ada lagi, gue masih tidak bergeming karena gue pikir udahlah nggak perlu ditanggapin awalnya ya kan. Awalnya nih. And then gue dikirimin link nih sama temen gue, jaksa. Wow. Ini parah sih gitu. Karena di situ bilang gini, rumah tangga Iis Dahlia makin hancur. Bukan cuma Devano yang pindah keyakinan, tetapi suaminya juga. Pak Pilot juga. Nyokap gue nih, mertua gue ya. Kan Devano banyak banget tuh diceritain. Dia stres lah, dia beginilah, dia seperti gay lah, ya kan, banyak banyak selentingan nyampe ke Mama tuh. Banyak selentingan gitu. Karena orang Indonesia tuh aku sampai ngomong gini, kita tuh ya harus melek mata untuk fashion. Satunya yang dianggapnya dia gay ini ya, karena menurut orang-orang tuh penampilannya dia tuh udah ke perempuanan. Cara ini fashionnya berarti katanya fashionnya. Padahal yang mereka komentarin itu saat itu Devano tuh sedang menjadi seorang model dan yang menstylingin dia itu si Karen Delano. Si acara Karen Delano ini kemarin. Lagi punya event, artis semua didandanin dengan baju hanya kain itu, semua artis dipakein kain itu, and then karena dia lagi collab sama brand gold itu loh, emas apalah dipakein lah artis-artisnya. Itu sebagai model. Jadi kita harus melek fashion, aku bilang. Karena Devano ini kan artis. Devano bukan cuma penyanyi, bukan cuma aktor, tapi juga dia seorang model. Jadi foto yang diambil sama netizen itu yang dianggap fashionnya udah menyerupai ke perempuanan, itu pada saat acara kemarin sebetulnya Delano. Abrakadabra itu loh. Which is itu di stylingin sama fashion stylist ya. Semua cowok-cowok bukan cuma Devano. Laki gue juga kemarin. Iya kan, lagi lu, Ramzi. Entah kenapa si Devano yang jebret gitu. Itu kena tuh satu tuh. Mungkin karena kalau darah daging gue kayaknya gitu ya. Orang yang nempel-nempel di gue tuh kayaknya orang pengen aja gitu berkomentar ya. Kena aja gitu ya. Mama sorry, Mama you didn't even ask. Nggak even asking are you gay? Enggak, karena kan gue udah tahu. Mel,
lingkungan gue ini Iya. dibilangin di rumah gue tuh ada penangkarannya. Kalau laki gue bilang, Ibarat ya. buaya udah penangkaran buaya ya, Mah. Ada Kumpul. Jadi even you tell me you Iya. straight gitu. Iya. Aku tahu Tahu. kalau Iya. radar Ini macong, say. radar gue ini Bedu aja radarnya kalah sama gue. Oke. Padahal Bedu juga hari-hari manajer gue itu ya. Tapi gue lebih Iya, udah iya. tahu. Gue orang cara megang ini dia itu ini. Dari cara ngambilnya aja udah. Iya kan? Udah Iya, beda ya. gitu Oke, loh. jadi satu kemarin mengenai fashionnya digosipin Iya. gay. Terus apa perpindahan, Iya, apa perpindahan yang pindah agama. agama apa Iya. mungkin karena itu kan namanya gini loh. Aku tuh sekali lagi kita tuh bukan orang tua yang konservatif atau mengatur atau apa. Kita tuh demokrasi banget, modern banget. Karena apa? Kita punya pengalaman. Suami aku punya pengalaman pernah menjadi anak dan kita sekarang jadi orang tua. Aku pun juga. Jadi hal-hal yang dulu aku ngerasanya aku nggak terima diperlakukan seperti ini sama orang tuaku, aku nggak berlakukan ke anak-anakku. Oke, different kind of parenting lah ya. Iya dong. Jadi kan menurut aku orang zaman sekarang tuh lebih oke loh menjadi orang tua. Karena kita lebih open minded karena banyak Google dan segala macam. Dan Iya. kita mengikuti sebenarnya kemauan anak. Tapi kita tetap awasi, Tetap, yes. Betul. under control us. Iya. Tapi maksudnya apa namanya? Kita membebaskan mereka selagi itu adalah kegiatan yang masih dibilang positif. Oke. Aku tuh agak emosinya gara-gara dikirimin link terus dan ada satu akun yang sampai membuat konten soal ini aja 20 konten. Wow. And then ada narasi Mel yang kalau denger narasinya lu kebakar pasti. Orang-orang terdekat aku aja tuh kebakar hatinya, apalagi aku ibunya gitu yang aku tahu bagaimana Devano ya kan. Dan sampai saat ini pun aku selalu ngingetin anak-anakku, jangan kan Devano, Salsa yang udah mau 25 tahun aja gue selalu bilang, "Kak, sholat." Karena tuh kalau untuk di agama kita, mungkin di agama kamu juga ya, bahwa anak-anak itu doanya tuh sampai loh. Iya. Untuk mendoakan orang tuanya tuh anak-anak kita tuh cuman butuh anak-anak itu menjadi anak yang soleh, yang soleha, yang one day kalau kita udah nggak ada, yang menyelamatkan kita itu doa anak-anak gitu loh. Jadi aku selalu mengingatkan itu deh, baca Quran sekali-sekali dibaca karena takutnya nanti lupa. Baca Quran tuh kayak bahasa Mel. Kalau kita nggak praktis, ya hilang ya, lupa. Hilang, lupa. Paling nggak tajwidnya yang hilang. Iya. Karena kan huruf-huruf dalam sodo, tokdo itu mirip. Bagaimana pengucapannya, bagaimana ininya gitu. Jadi kalau nggak latihan, takutnya lupa. Jadi pada saat kemarin kejadian, sampai mama bilang, teman-teman mama aja ngirimin link, bilang bahwa Devano ini dianggap katanya ingin berpindah keyakinan. Mama ngobrol nggak heart to heart ke Devano? Ngobrol. Tapi karena sekarang itu dia itu lagi series. Aku tahu, aku kan dulu kan juga main sinetron Mel, ratusan apa judul sampai stripping sampai bulan puasa. Jadi aku tahu bagaimana hektiknya kita kalau lagi sinetron ya. Gue tuh sampai pernah ada masanya ngelihat apa sih tuh kalau yang buat lampu-lampu tuh dieselnya sinetron aja gue sampai trauma. Karena gue pulang pagi baru berapa jam udah di calling lagi. Jadi aku nggak mau ganggu ini anak karena dia kan lagi mendalami perannya, lagi ngapalin skenario. Jadi aku nggak mau terlalu banyak membuat dia jadi berpikir nggak enak gitu loh. Jadi sekarang ini memang aku komunikasinya yang enak-enak aja. Aku tahu, dia pasti tahu lah dengan dia kan lihat juga di di sosial media aku. Tapi dia nggak komen, artinya dia ya udahlah mungkin mama lagi ya dia tahu lah bagaimana orang tua pengen melindungi anaknya ya kan. Tapi ke depannya kan karena sebesar ini mama misalnya ini nggak kasih advice nggak ke Devano misalnya kalau dalam fashion mungkin harus lihat dulu kalau ada korelasi dengan mungkin lambang agama tertentu karena ini kan Indonesia. I know. Dan mama kasih tahu juga. Pasti. Nanti aku akan kasih tahu. Aku tuh pengennya kalau ngomong nggak mau ditelepon. Bapaknya pun begitu harus face to face. Jadi ngomongnya enak. Kalau ditelepon kan kalau dia baca intonasinya dengan nadanya dia mungkin jadi salah persepsi kan. Jadi aku pikir kemarin tuh sebenarnya dia pulang dari Bogor, dia mau mampir ke rumah, tapi ternyata katanya dapat callingan. Kalau sekarang kan anak-anak series kan callingan tuh bisa baru pulang di jalan baru dapat callingan. Besok ternyata jam 7. Tadinya kan tadinya dia tuh mau sahur di rumah. Mah
aku nggak jadi ke rumah soalnya besok callingannya jam 7 ya udah dia istirahat. Ya belum gitu. waktu yang tepat lah ya. Ya nantilah after lebaran, sebelum lebaran dia udah selesai mudah-mudahan. Jadi seriesnya. sebagai emaknya Devano, Iis Dahlia, mama gue, ini artinya memang mengklarify bahwa berita di luaran yang bilang katanya Devano ini dianggap akan berpindah keyakinan hoax ya. Hoax. Tidak sama sekali. Tidak ya? sama sekali. Makanya gue bilang, dibilang suami gue loh. Gue bilang gini, lu pada nggak ngeliat ya Instastory gue ada Habib datang, ada Ustadz datang. Kadang-kadang kita kan sambil discuss. Iya. Gue juga orang Indonesia tuh netizen serba salah Mel. Nanti kita sholat ngaji diposting dibilang pamer. Nanti kalau nggak melakukan itu dibilang flexing doang bisanya, serba salah ya. Kan? Jadi harus gimana sih? Kalau kita lagi jalan-jalan mulu lu, inget lu sama akhirat. Kita lagi posting banyak ayat. orang yang susah gitu kan. Ya Allah, kapan kita mau menikmati hidup ya kalau kayak gitu ya. Tapi susah nggak menjadi Iis Dahlia? Karena menurut gua mama tuh adalah salah satu artis empuk yang selalu menjadi sorotan netizen. Lu ngerasa nggak sih, Ma? Ngerasa, cuman aku tuh orang yang nggak merasa diri aku tuh star. Kenapa? Karena aku percaya bahwa roda itu berputar, Mel. Betul. Mungkin saat ini di sini, besok akan ada di bawah. Aku selalu ngasih tahu anak-anak, ketika ada di sini, lu jangan ngerasa lu sombong, lu langsung begini. Enggak, aku nggak mau. Aku bilang tetap menjadi human yang ya udahlah biasa aja. Ketika di atas panggung kamu boleh begitu. Karena apa? Untuk bikin kita percaya diri supaya nggak grogi, ya kan. Tapi ketika lu turun panggung, apalagi di rumah, jadi manusia biasa aja. Bener, karena pada saat kita naik ke atas, satu-satunya jalan ya hanya turun ke bawah kan, Mah. Gitu. Mah, penasaran aja, lu tuh kan sering banget ya, dan gue ngeliat mentalnya mama tuh kuat gitu. Maksudnya gini, lu kan sekarang bisa dikatakan lu komedian juga, walaupun lu bilang emang lu awalnya adalah seorang penyanyi, tapi dalam bermain celotehan kan mama sekarang udah kayak presenter juga, udah kayak host juga, udah kayak pelawak juga gitu. Terus yang paling kalau gue kan misalnya suka dibecandain kayak cowok, mama dibecandain misalnya kumis, lele apa segala macam. Julid ya. Julid, mama galak banget, Julid, ini banget. Kalau soal kumis, pernah tersinggung nggak kalau jadi bahan ledek-ledekan bercanda? Enggak. Sama sekali. Kalau soal dibilang, iya nih Iis Dahlia paling julid mulutnya, pernah tersinggung nggak? Enggak. Jadi apapun yang diomongin itu, apa yang bikin lo ke-trigger untuk merespon? Ya itu tadi soal anak dan kalau dia sampai ngomongin seolah-olah dia tahu bahwa itu nyata gitu loh. Aku tuh Mel, aku bilang gini, lu mau ngomongin gue sejelek apapun boleh, tapi ketika itu fakta, jangan fitnah. Sampai orang Indramayu, saudara-saudara gue kan orang Islam yang taat ya, sampai yang Iis sabar ya gini-gini. Nggak ada, pasti lu lagi kemakan berita ya. Sampai RW di komplek gue di rumah gue di Indramayu gini, Bu Iis maaf banget, punten kalau ngeganggu ya katanya, ini kita kayaknya butuh klarifikasi karena kali dia pikir kok keluarga kayaknya kalau di rumah Indramayu aja tuh kalau sholat kita berjamaah sama-sama. Kok tiba-tiba ada berita begitu? Gitu. Iya. Pasti Bapak lagi baca berita ya. Sekarang jangan suka baca berita online, Pak. Kalau nggak yang saya sendiri ngomong nih, betul. ada gambarnya, ada gambar aja tuh nggak menjamin loh sekarang. Pakai narasi, ada video, lu ngomong A, B, C, itu lu baru percaya. Kalau nggak jangan dah. Betul sih, setuju. Nah, memang juara ya mama gue ya. Kenapa? Karena banyak banget dari tahun ke tahun ada omongan itu. Tapi harus diakui mah, tetap aja walaupun it's a bad thing yang tentang ya gosip dan segala macam, tapi exposure is still exposure. Itu yang membuat menurut gue namanya mama tetap masih kedengaran sampai sekarang. As much as kadang-kadang mengganggu buat mama sih. Walaupun annoying ya kadang-kadang annoying ya. Dan kayaknya jelek mulu. Kayaknya orang sekarang kalau searching gue tuh bukan sebagai Iis Dahlia as a singer loh. Iis Dahlia yang begini, yang begitu, yang julid, kasih komentar tajam gitu ya. Gitu. Jadi gue cuman berharap gini, ya udahlah mereka nggak kenal gue cuman pengen gini, orang-orang yang tahu gue aja deh secara langsung nih bagaimana gue as a Iis Dahlia kali ya, bukan Iis Dahlia yang di depan kamera, yang di atas panggung gitu. Gue berharapnya orang-orang itu aja yang tahu bagaimana gue, personalitinya gue ya seperti Melanie gitu kan, nggak tahu deh secara personal. Oke, sebelum aku ngajak seseorang yang ngefans sama Mama Iis ya, Mah, banyak orang yang kadang-kadang
ibaratnya tuh demi untuk mempertahankan, karena gini, mama kan udah pernah di sini. Untuk mempertahankan di sini kan susah nih. Ini kan yang baru-baru penyanyi dangdut, woi cantik-cantik, Cantik, suaranya klinik, bagus-bagus, suara bagus-bagus. seksi, ya ya dong. kan? Gimana caranya lu selama ini viral tanpa sengaja. Nggak ada, Anak nggak lu ada. tiba-tiba yang anja-anja viral. Sekarang Devano kan bukan sesuatu yang distrategikan. Tapi gimana caranya untuk pertama lu tahu bahwa yang baru-baru datang terus nih. Satu, menjaga hati supaya kita tidak syirik dengan rezeki orang lain. Dan yang kedua, untuk naik kan nggak perlu diajarin mah. Tapi kan at some point untuk turun dan ada yang baru-baru dibutuhkan keikhlasan dan hati yang besar. Gimana caranya? Gini, ya itu tadi, aku percaya bahwa apapun roda itu akan berputar. Apalagi udah tua ya Mel ya, udahlah ya gitu. Maksudnya aku kalau umpamanya gini, kayak tahun ini ada award apa gitu. Wah ini. Kadang-kadang suka gini ya, gue kayaknya ngeluarin lagu tapi kenapa nggak masuk ya. Tapi terus akhirnya ada gitunya mah? ada. Tapi dengan sendirinya tuh akhirnya aku ngerasa gini, ya udahlah, itu bukan masa sekarang ini, mungkin bukan masanya gue udah pernah ada di masa itu gitu loh. Jadi ya aku harus sadar diri lah. Jadi bisa dikatakan kalau mama sampai sekarang berkarir 30 tahun itu berkat Allah, Tuhan aja. Kasih karunia Tuhan luar biasa emang. Itu karunia Tuhan, tapi mungkin karena aku orangnya tulus ya kan, dan bukan cuman nggak pasrah juga gitu, tapi ketika ada pekerjaan aku komitmen penuh, gitu, aku bertanggung jawab penuh, kayak let's say umpamanya gini, tapping, nyanyi, ya kan, yang dijanjikan sama si TV ini sekian jam, ternyata namanya juga tapping ya udahlah, ada penyanyi yang sebelum kelar udah pulang, gue nggak pernah melakukan itu, betul, gue sampai paling ngomel aja, lu gimana sih, kok lama banget sih. Tapi nggak pernah meninggalkan set sih. Nggak pernah meninggalkan. Jadi aku selalu di situ sampai kelar, walaupun ngomel ya gue sampai kelar, karena gue tanggung jawab sama pekerjaan gue gitu. Betul. Dan ini lu ngelihatnya mungkin Mama Is kan suka judes, jutek apa semua. Tapi gue tidak pernah melihat Mama Is tuh punya masalah dengan teman-teman di set, teman-teman artis ataupun teman-teman kru ya. Nggak ada, boleh tanya sama mereka. Jadi memang kalau misalnya harus ngomong, misalnya agak julid nih, itu memang didirect untuk memang kebutuhan konten, kebutuhan program. Tapi untuk secara langsung sih orangnya memang tidak pernah gue lihat lu ribut berantem sama siapa-siapa nggak pernah ya, Ma? Nggak pernah. Sama suami juga kayaknya nggak pernah ya, Ma? Suami ya berantem. Laki di belakang nungguin. Juara loh. Kalau laki gue tuh ya, jadi gue juga bersyukur banget. Pokoknya aku selalu gini. Mungkin gue juga orangnya dalam hal apapun juga selalu bersyukur, mensyukuri apapun nikmat yang udah Allah kasih ke gue dan keluarga gitu ya. Jadi mungkin karena orangnya juga santai gitu, jadi gue tuh selalu dikasih luck. Bener, percaya nggak? Iya kan? Selalu luck yang datang ke gue gitu, Mel. Gue lucky banget punya suami si bapake. Gue lucky banget punya anak-anak yang menurut gue tuh charming. Dan masih nurut mamanya. Masih nurut sama mamanya. Masih ada sopan santunnya, bener nggak? Adab-adabnya tuh masih ada. Adabnya masih ada, nggak yang mentang-mentang Devano. Terus ini pasti ketemu lu pasti Tante Meli gitu kan. Itu gue senang, iya kan? Karena gue selalu ngajarin, mama nggak bangga ketika kamu sukses tapi kamu nggak punya attitude. Betul, setuju banget soal itu. Sekeren-kerennya, semaju-majunya adab itu penting ya, Ma. Jadi kalau aku tuh dibilang suara bagus-bagus banget juga enggak, cantik-cantik banget juga enggak, seksi juga jauh dari kata seksi. Luck aja gue. Luck, iya. Tapi itu yang orang nggak bisa create. Hanya Tuhan bisa create. Iya. Nah kalau yang ini nggak ada adabnya, nggak ada adabnya. Dia katanya punya info banyak banget seputar Mama Isdalia. Siapakah dia? Mister Reportase. Rempongin aja Desa. Mister Reportase. Selamat datang di Mister Reportase. Rempong banget Desa. Hai Mama, Papa pulang. Gue pikir, Mama pulang. Udah pakai pilot, masa Mama juga? Udah pakai uniform tuh jangan gitu dong. Oh iya, laki dong. Wah, tapi ya, gue tadi bilang Mama, gue itu kan orang kan banyak nih, ada yang polisi, ada yang apa. Menurut gue tuh uniform paling seksi itu pilot. Oh, fetisnya kamu pilot? Pilot gue paling suka. Oh gitu, pengen dicambuk-cambuk ke pilot ya? Nyambuk. Gue aja waktu ketemu laki gue pakai seragam ya, begitu dia nyamperin gue udah setelah sekian pas first ketemu dia nggak pakai seragam, kok biasa aja. The power of uniform. The power of uniform memang iya, beneran. Lanjut nih, mau pantun. Si kembar makan peda. Cakep. Apa kabar Mama Isda? Lagi ini selak
ya. Lagi banyak kepirawan. Lagi puyeng. Lagi pusing, say. Lagi pusing. Cobaan gue di bulan puasa itu. Ya Allah, gak apa-apa Kayaknya. dong. Kan tetap Bukan bertahan lagi. tuh. Lanjut, nama lengkap Iis Lailia. Is Lailia. Betul. Iis Lailia. Lahir di Bongas, Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 29 Mei 1972. Benar. Betul. Berprofesi sebagai artis. Diva Dangdut. Diva Dangdut. Jut Ges. Apa tuh? Juri Jut Ges gak sih? Jajan. Oh, Jajan. Yes. Sampai bingung. Gue yang lakinya bulan bingung. Gimana dong? Pemain film dan sinetron, emak-emak arisan, dan emaknya para Binancino. Benar. Kan? Dan pada berondong. Oh iya benar, Pada benar. berondong mama. Itu barusan berondong yang nelpon. Ntar jadi gosip lagi. Kalau sama dia mah gak gosip. Itu mah anak. Enggak, Gua sampai- podcastnya Kamila ini tuh selalu diambil-ambil orang jadi dipotong-potong. gosip. Kalau berondong sama mama gak akan digosipin. Karena dia tuh ibu, sosok ibu. Lanjut. Anak pasangan dari Komaria dan Makmuri ini sudah bernyanyi sejak kelas 4 SD di panggung-panggung 17-an dan pernah bergabung Gokil. di HAMPI, Himpunan Artis Penyanyi dan Musisi Indonesia. Bener mah. Di Jawa Barat. Sama Ika Kristi ya? Hipmi kali. Hipmi mah beda mah, Oh, Hipmi. Iya Hipmi tau. Bener Hipmi. Lu ngaco lu Google lu. Himpunan. Kak, HAMPI, Himpunan hanya artis. Oh. Hipmi mah P-nya di Jakarta penyanyi mah, dan Hipmi. M-nya musisi. Iya, apa sih? Apa ribet? Gue juga lupa. Enggak, tadi kan gue bilang, Mama masih cakep banget deh, Mama masih kencang. Oh, Ah, bener. tapi otaknya udah lupa. Udah tua. Casing itu Iya, casing ya kan. Cuma dalam nggak bisa bohong ya, Sa. Nggak bisa bener. bohong. Lanjut. Apalagi baru Seorang- buka gini ya sangat tim. Harus ngantuk. Seorang Mama Isda pernah ditipu uang sebesar 800.000 oleh seorang wanita yang mengaku bisa memasukkan nama Mama Isda untuk tampil di acara Wajah Baru TVRI. Ya Allah kesian mah. Itu nyokap gue yang ketipu. Ya Allah. Jadi kan Disuruh beyong. suruh beong dianterin ke TVRI. Ada namanya dulu tuh Taman Buaya. Jadi kalau orang mau masuk ke TVRI tuh kumpulnya di situ Mel. Dan TV kan cuma satu itu ya. Iya. Katanya karena nyokap gue tuh kan ini anak gue bisa jadi gila nih kalau nggak jadi artis. Artis. Karena Oh, iya gue tuh benar. ya kalau ada kaca gitu. Nyanyi. Nyanyi. Kalau ada tamu umpamanya kan bokap gue tuh kan kepala desa. Sebelum jadi kepala desa dia kepala KUA di Indramayu. Jadi kalau ada tamu tuh gue pasti pakai lipstik, pakai baju Aduh. cantik. Gue Aduh. mau pamer gitu kalau gue tuh cantik, gue tuh yang kembang desa gitu Kembang ya. desa, Jadi gitu kata nyokap gue deh. Ini kalau nggak jadi artis gila jadi nih. bisa gila nih ya kan. Jadi ketika ada orang ngomong bisa ngorbitin gue tuh Sok langsung. Oh langsung bayar deh. Bayar, Tapi kalau ke bayar. Taman Buaya sih gue nggak tahu. Tapi kalau dideketin sama buaya, lu sering nggak lu dijemput naik Lamborghini. Oh cerita siapa itu? Aduh, kamu tahu semua sih Kamila? Ya tau lah. Buayanya ngomong sama gue. Lanjut. Iya. Tapi karena keikhlasan beliau, akhirnya bisa tampil juga tuh di acara tersebut. Dan beliau mendapat tawaran dibuatkan 6 album sekaligus oleh seorang produser Aku setelah Rama tampil itu. situ. Iya benar, aku Langsung Rama 6 rekor. loh. Luar biasa loh. Dan satu album dibayar dan dibayar cuma 750.000 doang. Tapi kali yang penting enam. nggak ODGJ mah. Enggak, tapi emberan. Tapi lagu kedua, album kedua gue udah Meledak. mengalahkan Itje Trisnawati Aduh. dan dapat award lagu terlaris. Oh iya benar. Itu lagu apa mah? Tamu tadi undang. Tamu tak diundang. Di mana? Di malam perkawinan kita, di tengah meriahnya pesta. Kenapa lagi meledak tau nggak? Kenapa? Tiba-tiba gue pakai baju pengantin syutingnya. Terus gue tuh kan emang orangnya cengeng ya, cengeng. Nangis. Jadi pas lagi syuting tuh gue ngebayangin gue lagi jadi kawinan sama orang, terus bininya si laki gue Datang. datang. Ya kan gue sedih ya, gue nangis. Nah sejak saat itu booming, jadi gue tuh dikasih lagunya yang sedih, Sedih mulu. terus. Payung Untung hitam. kehidupan nggak sedih ya mah. Tapi sekarang jangan suka jadi doa. Iya benar. Iya. Makanya gue bilang jengong mah Yang jengong. seneng-seneng Yang baik, seneng-seneng udah. baik. Benar. Lanjut. Ya. Saat berusia 14 tahun, Mama Isda dikontrak bernyanyi di Ancol dengan honor 90.000 per bulan. Ember. 90.000. Oke, dan juga dikontrak di beberapa tempat wisata seperti Taman Mini, Oh wow. Jadi Taman gue, Ria Monas. iya benar. Jadi 90.000 kali 3 aja gajian gue. Lumayan Ih, ya cucok ya. mas. Saat SMP, kala itu loh. SMP. Oh jadi waktu itu gue gaya kalau umpamanya hujan sekolah gue pakai naik taksi. Itu udah paling gaya ya. Udah paling gaya dan loh. traktir orang-orang. Tapi giliran udah habis, Udah habis? gue jalan kaki.
Tetap Indramayunya balik ya. Lanjut. Nama Iis Lelia akhirnya diganti oleh sang produser menjadi Iis Dahlia yang filosofinya akan terus mekar mewangi sepanjang masa abadi gemar Ipalo Jinawi. Ya Allah, bagus banget nama lu mah, pantesan. Jadi selalu berlimpah berkelimpahan ya, mah. Mekar terus. Aduh, makasih banyak tante almarhum ini yang bagus memberikan nama ini ke aku tuh si produser aku Rama. Jadi dia selalu salah kalau Iis Laila, Iis Laila ilaha illallah kalau Coy. Mohon maaf itu produser Pak Budak yang ngomong salah mulu. Jadi Dahlia. Dahlia. Nama kamu susah nyebutinnya katanya gitu kan, apalagi orang Chinese kan gitu, jadi susah. Lailia tuh susah gitu. Jadi udahlah ya cari yang gampang aja udah, Iis tante apa Dahlia. Iis Dahlia deh gampang ya. Tapi udah. bagus. Aku mah ngikut. Dan terbukti. Kenapa nggak Iis Anggrek gitu? Iis Raflesia Alnoldi gitu kan? Ya. Agak ribet ya. Iis Bunga Saya Bakti. Lanjut. Pernah menikah dengan duda pengusaha bernama Kang Dadang Ember. Indra Jaya. Kemana sekarang? Dapat tuh salsa. Dapat. Ini baru mau ngomong. dapet Dapat salsanya. salsa. Salsa. Iya, benar. Masih ada desa. Masih. masih. Hubungan Dan baik. hubungan kita baik. Baik, Kayak ya. keluarga udah. Oke. Sama laki That's gue good. juga santai. Manja. Dikaruniai anak bernama Salsa Dila Juwita dan akhirnya bercerai. Lalu Mama Isda menikah lagi dengan seorang pilot. Asik. Pilot harus muter gitu. Seorang apa? Mukanya jurus banget. Mukanya jurus banget. Pilot. Ma, confirm kan? Ya iya kan? Apaan sih? Jangan. Bisa masuk penangkaran rumah mama kan? Jangan dong. lagi. Arafah ntar nonton Arafah. Pengen Bohongan banget ya, sama Dek. Arafah. Arafah Pengen Rianti. berobat jalan. Coy ya. Coy ya. Lu batuk kan? Tapi nggak apa-apa, siapa tahu mungkin Arafah lu Iya. mau nggak sama Desa? Bukan sama dia loh, sama Desa. Kan? Lanjut. Ya. Seorang pilot bernama Satrio Dewandono dan dikaruniai Doro. Doro. Satrio Dewandoro. Dewandoro. Oh, salah nih Wikipedia. Enak kawin sama pilot mah, Pilot. enak. Endol. Diajak terbang mulu. Kalau nggak endol nggak 21 tahun. Oh, Malam terbang dulu mulu nggak take off, nggak landing. Masih take off sampai sekarang. Masih. Everyday loh. Oke, terakhir. Ya. Mama Isda sedang marak diperbincangkan karena postingan sang anak yang memakai. Tapi sejauh ini Mama Isda hanya mengingatkan kepada Devano untuk tidak melakukan dua hal ini. Apa Yang itu? pertama adalah, Tidak memakai narkoba, dan yang kedua, tidak menghamili anak orang. nah, kalau ini dijamin narkoba enggak, hamil enggak. Ya Allah. Oke, thank you banget Mr. Reportase. Pertanyaan Yes. terakhir hanya ingin penasaran. Lu kan cantik ya, Ma, awet muda. Masa sih? Dan orang selalu bilangnya Mama tuh kumisan. Pernah nggak kepikiran lu pengen cukur kumis lu? Enggak. Sama sekali enggak. Enggak, karena pasti numbuhnya tebel-tebel, Mel. Ya kali lu bisa ngalahin Adam. Enggak ah. Jadi nggak pernah. Nggak kan cewek-cewek sekarang juga banyak tuh main kumis di waxing apa. Mama kan Tapi kayaknya nggak pernah ya. gatel. Tapi pernah di waxing. Pernah di ini diputihin tuh. Oh, di bleaching. Ya Allah gatelnya. Bleaching. Di bleaching. Jadi tidak akan pernah Biar ini enggak. Biar nggak kelihatan ya. biar- tidak akan pernah mencukur kumisnya. Enggak. Jadi kalau sekarang kalau sama Pak Pilot kumisnya tebelan siapa? Tebalan gue. Tapi kalau di challenge nih. Tunggu bentar. Tapi bener nggak? Kalau cewek kumisnya nafsunya gede, bener nggak? Iya ya, Pak. Iya tahu gue mah. Gue mah nggak pakai underwear aja nafsu sendiri. Dia nggak pakai underwear, dia nafsu sendiri. Makasih ya Mama. Sehat selalu Mama Iis. Mama kesayangan kita sehat selalu, panjang umur, pokoknya selalu positif ya Ma. Amin, Selalu jadi amin, Mama amin. buat anak-anak kita cong-cong semua. Thank you guys for watching. Semoga ada hal baik yang bisa didapetin dari obrolan bersama dengan Mama Iis Dahlia. Bye guys.